Semua, perkenalkan, nama aku Esti Noprianti sebagai pengajar dari biologi. Di video ini aku bakal ngejelasin tentang sel dan proses pengaturan tumbuhan. Simak video ini baik-baik ya. Kita masuk ke materi sel dan proses pengaturan tumbuhan. Sebelumnya pasti adik-adik udah tahu nih, atau ada yang belum tahu apa sih sel itu, komponen apa sih yang menyusun sel, dan apa sih pengertian sel itu. Jadi sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Jadi sel ini termasuk ke dalam satu unit kecil penyusun tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama komponen sel, kedua bagian struktur sel, kemudian yang ketiga organel sel, yang keempat transport membran, yang kelima sintesis protein, dan yang terakhir yaitu transport elektron. Adapun komponen kimiawi sel ada 6. Yang pertama yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, garam-garam, dan vitamin. Yang pertama yaitu air. Air adalah salah satu unsur terpenting dan termasuk bagian terbesar penyusun protoplasma atau bagian cair di dalam sel. Jadi air ini termasuk komponen yang penting. Sama seperti manusia yang airnya termasuk komponen yang paling penting. Yang kedua yaitu protein. Protein ini termasuk bagian komponen kimiawi sel yang terbesar kedua selain air. Kemudian lemak. Lemak ini juga berfungsi untuk pembentukan membran dan struktur membran sel. Yang keempat yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini berbeda dari karbohidrat pada manusia dan hewan, karena pada sel ini karbohidrat ukuran jumlahnya sangat sedikit atau sangat kecil. Sedangkan kalau misalnya manusia dan hewan kebutuhan karbohidratnya ini cukup besar. Kemudian garam-garam di dalam sel ini berbentuk ion-ion. Kemudian yang terakhir yaitu vitamin dan turunannya berperan dalam reaksi kimia di dalam sel. Jadi vitamin juga penting terhadap komponen kimiawi sel. Adapun struktur dan fungsi organel sel, yang pertama yaitu membran sel, yang kedua inti sel atau nukleus, yang ketiga sitoplasma, dan yang keempat dinding sel. Membran sel ini seperti dinding sel atau disebut juga dengan membran plasma, karena semua sel memiliki membran sel dan memiliki fungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Bisa kita lihat pada gambar ini, gambar membran sel ini memiliki paru-paru untuk mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam dan keluar sel. Yang kedua yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel dan nukleus merupakan komponen sel yang penting karena berperan dalam pengaturan aktivitas sel. Jadi inti sel atau nukleus ini berperan sebagai otaknya sel. Jadi dia ini mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Adapun tiga nih komponen utama di dalam inti sel atau nukleus ini. Yang pertama yaitu membran nukleus, yang kedua cairan inti atau nukleoplasma, dan anak inti atau nukleolus. Nah, komponen dari penjelasan nukleus ini yaitu yang pertama membran nukleus. Membran ini memiliki banyak pori. Jadi yang namanya membran itu pasti memiliki pori untuk mengatur keluar dan masuknya zat dari dalam keluar sel. Kemudian nukleoplasma. Nukleoplasma ini merupakan cairan di dalam nukleus. Jadi yang namanya plasma itu pasti berbentuk cairan. Yang ketiga yaitu nukleolus. Nukleus termasuk inti sel, tetapi nukleolus ini terdapat di dalam intinya sel lagi. Jadi nukleus memiliki anak intinya lagi yang bernama nukleolus. Dan nukleolus ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian sel. Jadi semua organel di dalam sel termasuk juga ke dalam sitoplasma. Jadi semua bagian yang ada di dalam sel itu termasuk ke dalam sitoplasma ya.
Adapun bagian dari sitoplasma ini terdiri dari mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki membran ganda. Membran gandanya ini bisa kita lihat, yaitu ada berwarna pink dan juga berwarna agak merah di bagian luar. Sedangkan yang berbentuk lipatan-lipatan ini yang dinamakan dengan krista. Membran yang berbentuk lipatan dinamakan krista ya. Kemudian yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berbentuk seperti jala atau anyaman jala. Retikulum endoplasma ini dibagi dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya apa sih? Bedanya adalah jika retikulum endoplasma kasar di luarnya memiliki butiran-butiran atau bulatan-bulatan kecil. Nah, bulatan-bulatan kecil inilah yang dinamakan retikulum endoplasma kasar. Apa sih bulatan-bulatan kecil itu? Bulatan-bulatan kecil itu dinamakan dengan ribosom. Jadi, kalau retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom di bagian retikulum endoplasmanya, sedangkan yang retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Nah, ini dia organel sitoplasma yang lain yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil. Jadi di dalam retikulum endoplasma tadi kan ada yang namanya ribosom. Ribosom ini termasuk organel terkecil dan tempat sebagai sintesis protein. Sintesis protein ini adalah sintesis DNA dan juga RNA. Yang ke organel berikutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdiri atas tumpuk kantong pipi yang dibatasi oleh membran. Bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu bentuk badan Golgi seperti lipatan-lipatan pipi ya. Kemudian yang keempat yaitu dinding sel. Dinding sel ada struktur sel dan bukan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi. Nah, jadi fungsi dinding sel ini adalah untuk melindungi sel di dalamnya. Bedanya sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan bersifat kaku dan terdapat dinding sel bentuknya kaku, beda seperti dinding sel pada hewan. Dinding sel pada hewan pada hewan umumnya tidak memiliki dinding sel ya. Jadi pada tumbuhan saja yang memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi bentuk sel hewan ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sel tumbuhan karena dinding selnya bersifat kaku. Nah, materi yang berikutnya itu transport membran. Transport membran ini dibagi menjadi 4, yaitu difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Mari kita bahas keempat materi itu. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati membran ataupun tidak. Jadi contoh sederhana dari difusi ini adalah jika kita melarutkan teh ke dalam air panas, apa yang terjadi? Pasti teh tersebut akan cepat larut jika dibandingkan dengan teh yang dilarutkan dengan air dingin. Jadi air panas tadi lebih cepat berubah warna dibandingkan teh yang jika dicelupkan ke air yang lebih dingin. Maka dari itulah difusi ini disebut dengan pergerakan molekul dari berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran selektif permeable. Ini kalau dicontoh sehari-hari bisa kita lihat atau bisa kita lakukan sendiri nih eksperimennya dengan cara memotong buah timun, kemudian kita celupkan ke air yang sudah dilarutkan dengan garam. Pasti timun tadi akan mengkerut karena kehilangan air di dalam selnya. Tapi jika kita keluarkan lagi dan kita celupkan lagi ke air biasa, pasti dia akan kembali ke bentuk yang seperti semula. Itulah yang dinamakan osmosis, pergerakan dari rendah ke tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan pergerakan menggunakan energi. Yang namanya pergerakan menggunakan aktif itu pasti menggunakan energi atau sering juga disebut dengan ATP. Kemudian endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat dari luar ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Sedangkan eksositosis ini adalah kebalikan. Jadi kebalikannya ini pemasukan dari dalam keluar sel. Oke.
Kemudian ada juga materi tentang sintesis protein. Sintesis protein ini terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan tahap pertama pembentukan protein. Tahapan ini terjadi saat sel membentukkan salinan transkripsi DNA. Jadi, sintesis protein ini terjadi untuk mentranskrip DNA. Kemudian translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode messenger mRNA menjadi serangkaian asam amino untuk membentuk suatu polipeptida atau protein yang terjadi di ribosom. Jadi, untuk sintesis protein ini tadi sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu ribosom. Ribosom untuk sintesis protein. Nah, sintesis protein ini menggunakan sistem dari sintesis protein bernama sistem translasi. Kemudian materi yang selanjutnya itu transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian rangkai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang transfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reaksi oksidasi. Kemudian kita masuk nih ke materi yang kedua, yaitu proses pengaturan tumbuhan atau yang sering disebut juga dengan jaringan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih jaringan tumbuhan itu? Jadi, jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang membentuk organ tumbuhan. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, jaringan sekretori, dan totipotensi dan kultur jaringan. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau sering disebut juga dengan jaringan muda, yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Jaringan meristem ini berdasarkan letaknya, yaitu ada 3, meristem apikal, meristem latelar, dan meristem interkalar. Dan jaringan meristem ini memiliki sifat, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Adapun jaringan meristem berdasarkan letak, yaitu meristem apikal yang terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Jadi, kalau meristem apikal ini terdapat di ujung akar dan juga ujung batang. Kemudian meristem lateral terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Jadi meristem lateral ini terdapat pada tepi-tepi pada batang dikotil. Kemudian meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di ruas-ruas batang tumbuhan rumput-rumputan, misalnya pada tumbuhan bambu. Jadi pada ruas-ruas bambu nih pasti ada nih yang dinamakan dengan ruas-ruas ya. Jadi itu namanya adalah meristem interkalar. Nah, jaringan meristem tadi berdasarkan sifatnya ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer langsung dari jaringan embrional dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio saat perkecambahan. Yang kedua yaitu meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi atau pertambahan diameter akar dan batang. Jadi pertambahan akar dan juga batang. Kemudian yaitu jaringan pelindung. Nah, seperti namanya, jaringan pelindung ini berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tumbuh-tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan tumbuhan ini adalah mengisi biomasa, menjalankan berbagai fungsi fisiologis dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau jaringan penguat berfungsi untuk menguat tegaknya tumbuhan. Ada 2 nih jaringan penyokong. Yang pertama yaitu sklerenkim dan juga sklerenkim. Nah, apa sih jaringan kolenkim dan sklerenkim? Jadi jaringan kolenkim adalah jaringan yang umumnya berbentuk ramping dan panjang yang berfungsi untuk menyokong bagi batang yang masih muda dan sedang tumbuh. Sedangkan jaringan sklerenkim atau sering juga disebut dengan jaringan sklereid adalah termasuk jaringan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang tidak lama, bersifat lebih kaku, kuat dan keras daripada jaringan kolenkim dan bentuknya ini seperti batu. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ada 2 nih jaringan pengangkut, yaitu xilem dan juga floem.
Fungsi jaringan silem yang pertama yaitu fungsi jaringan silem memiliki dua fungsi, yaitu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun dan memberi sokongan atau kekuatan mekanis bagi tumbuhan. Yang kedua yaitu floem. Floem merupakan jaringan pembuluh yang bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, kalau silem ini mengangkut air dari akar ke batang, sedangkan floem ini memindahkan gula hasil fotosintesis. Kemudian ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu atau sel yang lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa sekret dari dalam tubuh tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah, minyak, dan lemak. Nah, materi terakhir yaitu totiputensi dan kultur jaringan. Totiputensi merupakan dasar teknik kultur jaringan yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang utuh jika ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sedangkan kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel protoplasma jaringan atau organ kemudian menumbuhkannya pada medium buatan. Mungkin itu saja materi dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kasih masukan dan saran ya untuk kedepannya. Makasih.